Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi. Kali ini ada 6 saham yang akan saya analisa. Yang pertama Gudang Garam, kedua HMSP, ketiga ASI, keempat BJTM, kelima BDMN, dan keenam BJBR. Kita langsung saja ke saham pertama, ada GGRM yang pada hari Rabu kemarin ditutup minus 0,64% ke level harga 54.175. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, Gudang Garam cukup menarik ya. Mampu breakout dari 53.150 dan Bapak Ibu bisa lihat saat dua candle Gudang Garam arahnya ke atas disertai volume yang signifikan dari volume rata-rata harian naiknya, dan saat dia koreksi volume kecil dan MACD mengarah ke atas, potensi GGRM akan terdekat menguji dulu ya, menguji dulu 53.150 supportnya, tapi harusnya support ini dipertahankan kalau memang GGRM arahnya ke 58.000 ya. Saya sudah pasang target di 58.000. Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat garis moving average 20 sudah memotong garis moving average 60 dan 150 dan juga 200. Itu pertanda GGRM akan melanjutkan kenaikan dan bisa dikatakan terkonfirmasi bullish reversal. Jadi seperti itu untuk GGRM, masih berpotensi ke arah atas. Apakah bisa spekulasi buy? Jadi bagaimana trading plan-nya kalau mau beli Gudang Garam di harga penutupan hari Rabu? Bapak Ibu bisa cut loss di 51.720, tapi dengan resiko gampang ke trigger. Kalau Bapak Ibu lebih berani mengambil resiko, bisa cut loss di atas 10% ya, pas di 10% di bawah EMA 60 di 48.500, bisa cut loss di 48.500 dan potensi profitnya ke arah resisten 58.500 itu sebesar 8,36%. Tapi kalau itu mampu di breakout, ya masih ada gap di atas nih ya Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu bisa lihat, nih gap masih ada di 66.500. Itu kalau dia bisa menutup gap aja 23% Bapak Ibu dapat. Jadi seperti itu trading plan-nya. Terdekatnya aja kita pasang di resisten terdekat di 58.500. Jadi hampir sama ya. Ya disesuaikan aja Bapak Ibu bagaimana, apakah siap dengan trading plan seperti ini untuk beli Gudang Garam ya. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada HMSP yang pada hari Rabu ditutup di level harga 1.750 sama harga penutupan pada hari Selasa. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ini trading plan waktu spekulasi buy di area 1.700 nih ya. Saya sudah pasang dulu target jual atau cut loss di 6% di level harga 1.600 dan take profitnya di level harga 1.850 di garis EMA 200 nya. Dan HMSP sempat dua kali menguji resisten EMA 150 di 1.750 dan resisten yang ditarik garis, tapi dua kali juga gagal tutup di atas resisten, masih tutup di bawah resisten. Bagaimana potensi untuk besok hari Senin? Ada potensi HMSP kembali menguji resisten di 1.750. Kalau itu mampu di breakout, arahnya ke 1.850 ya. Yang penting confirm dulu. Kalau tutup di 1.750 sampai 1.760, confirm tutup di atas resisten, ya pelan-pelan HMSP akan menguji resisten EMA 200 nya. Kalau itu mampu di breakout, ya kembali ke 1975, menguji resisten yang pernah diuji di bulan Mei tahun ini. Jadi seperti itu untuk HMSP. Bagaimana trading plan kalau mau spekulasi buy HMSP? Ya masih seperti ini trading plan-nya. Nih kalau beli di harga cut loss di sekitar 5% ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau lebih dalam bisa aja, bisa
cut lossnya di sini. Bisa cut loss di bawah EMA 20-nya di 1690 sampai 1700 ya, bisa cut loss di sini. Harusnya juga HMSP akan mempertahankan ya moving average 20-nya kalau memang arahnya ke atas ya. Jadi seperti itu. Kalau biasanya saya pasang di bawah ini lebih jaga-jaga, nggak ada target time frame atau jual di seminggu atau sebulan atau 2 bulan, nggak ada biasanya saya sih. Yang penting saya target profit dan target kalau saya cut loss ya di area trading plan ini. Jadi selama berada di area trading plan saya akan hold. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja kita ke saham ketiga, ada ASI yang pada hari Rabu kemarin ditutup turun tipis 1,4% ke level harga 5.300. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASI belum mampu breakout EMA 200-nya di 5.400 dan sekarang arah ASI mengarah ke support 5.200. Di situ ada EMA 20. Dan Bapak Ibu bisa lihat candle hari Rabu lebih besar dari candle hari Selasa dan menutup penuh candle hari Selasa. Berarti ada potensi ASI menguji support 5.200. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 5.000. Dimana spekulasi buy-nya? Apakah bisa spekulasi buy? Kita cek dulu. Bisa, masih spekulasi buy dengan potensi lossnya di 7,83% di level harga 4.890 dan target profitnya ya kalau di resisten terdekat karena dekat pucuk ya hampir sama ya. Nih resistennya di 5.685 di 7,57% ya, sesuai aja kalau Bapak Ibu mau. Dan harga ASI juga masih murah. Harga ASI ada di 6.000 sampai 6.800 kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi, saya akan update harga wajarnya. Jadi seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD garis biru sudah menyempit garis merah dan bar chart di atas 0 mengecil. Ya arah terdekat ke 5.200 dulu. Bisa aja ASI hari Senin rebound. Kalau ASI rebound hari Senin, minimal dia harus tutup di 5.500 di atas EMA 200-nya, ada berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. ASI menutup gap di 5.685. Ya, seperti itu aja untuk ASI. Langsung saja kita ke saham keempat. Saham keempat ada BJTM yang pada hari Rabu kemarin ditutup naik tipis 0,89% ke level harga 565. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM masih bermain di area resisten di 565 dan tutup di 565. Potensi kemana arah BJTM? Sama, BJTM masih menunggu momentum ya. Momentum apakah melanjutkan kenaikan menguji resisten EMA 200 di 585 atau dia kembali turun menguji support di 520. Dan Bapak Ibu bisa lihat garis garis moving average tiga-tiganya mengarah lurus atau melandai ya. Dan volume juga tidak terlihat yang signifikan. Bar chart di atas 0 juga tidak naik signifikan ya. Memang BJTM masih menunggu momentum ya. Apakah ada news sentimen positif bisa membuat BJTM naik atau malah BJTM lanjut koreksi? Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BDMN. Ini adalah saham yang di request oleh teman di channel YouTube ya. Jadi BDMN pada hari Kamis ditutup turun tipis 0,72% ke level harga 2.770. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN masih sideways ya di range harga 2.650, support sideways-nya dan resisten sideways-nya di 2.985 dan harganya sekarang di 2.770. Bapak Ibu bisa lihat setelah mengarah turun, indikator garis biru dan merah MACD-nya melandai dan melandai di atas 0 ya. Potensi apakah ini BDMN lagi akumulasi sideways
bisa aja. Apakah bisa spekulasi buy? Kita lihat dulu. Kalau buy di harga penutupan hari Rabu di 2770 ya masih bisa ya Bapak Ibu. Cut lossnya di 7,5% aja, di bawah lower tanggal 3 Agustus. Ini lowernya di 2570, cut lossnya di 2560 sampai 2550, di 7%, dengan target profit kalau dia dekat resisten di 7% juga. Tapi kalau dia mampu breakout ya Bapak Ibu pasang trailing stop aja. Kemungkinan besar potensi BDMN kalau breakout ya mengarah menguji resisten EMA 200 di 3100, itu sekitar 11%. Kalau mampu breakout lagi ya Bapak Ibu update lagi trailing stop Bapak Ibu di lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu. Langsung saja kita ke saham terakhir, ada BJBR yang pada hari Kamis ditutup naik tipis 0,5% ke level harga 955. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal sama seperti BJTM, BJBR lagi sideways dan range sideways-nya ada di 875 sampai 1000 dan harga sekarang ada di 955. Bagaimana potensinya? Masih bisa berpotensi untuk BJBR menguji resisten 1000. Kalau itu mampu di breakout ya arahnya kita pasang target di 1100 ya. Nih. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Agak jauh ya. 10% belum. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 150-nya juga bisa. Cuma di bawah EMA 150-nya ada EMA 60. Takutnya mantul di situ. Ya sesuaikan aja Bapak Ibu. Kalau mau di bawah EMA 60 ya Bapak Ibu cut loss-nya di sekitar 10%. Dan target profit juga mungkin nggak terlalu tinggi karena sudah dekat pucuk ya. Nah di 10% juga ya hampir sama ya. Tapi kalau dia mampu breakout ke 1100 sekitar 16%. Peluang bagus juga untuk BJBR. Jadi butuh waktu untuk BJBR karena BJBR masih sideways dan bisa jadi sideways-nya ini masih 1 minggu lagi. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli saham itu siapkan trading plan-nya. Siap cut loss di harga berapa dan take profit di harga berapa. Jadi seperti itu untuk BJBR. Ya, seperti itu aja video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.